Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang sucikan hati, bersihkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah pertemukan dalam majelis ini dalam rangka halal bihalal, diisi dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan yang semacam ini bisa membekas di hati kita, dan harapan kita, Bu, ini benar-benar bisa menjadikan hati kita itu bersih dan suci. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang tema kita di pagi hari ini, yadkhuluna al-jannata aqwamun afidatuhum mithla afidatit tayr, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Apa artinya? Akan masuk ke dalam surga beberapa kelompok dari manusia yang hati mereka itu sebagaimana hatinya seekor burung. Pernah dengar hadisnya kan? Jadi akan masuk ke dalam surga, artinya orang yang punya sifat seperti ini Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Siapa mereka? Yaitu manusia yang memiliki hati seperti hatinya seekor burung. Seperti apa, Bu? Dijelaskan oleh para ulama dua. Hatinya burung yang pertama, itu yang paling kuat, itu adalah jiwa tawakalnya kepada Allah. Jiwa apa, Bu? Tawakal. Tawakal itu pasrah, ridho, yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Itu jiwa tawakal. Maka burung itu disifati apa? Berangkat pagi untuk cari makan dalam keadaan temboloknya kosong, dan pulang di sore hari dalam keadaan temboloknya penuh terisi dengan makanan, dan dia tidak bawa bekal buat besok, tidak. Dia pasrah. Setiap hari dia yakin akan mendapatkan jatahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jiwa burung yang pertama, tawakalnya kuat. Yang kedua, burung itu dikatakan oleh para ulama bukan linu tulang, lin itu, maka banyak orang Arab itu anaknya dikasih nama Layan atau Layan, sama. Itu artinya hatinya lembut, hatinya itu gampang iba kepada orang lain, gampang nolong orang lain, melihat kesusahan orang lain dia merasa tergerak, dengan kebahagiaan orang lain dia pun ikut bahagia. Nah, itulah hatinya burung, linul qalbi, hatinya itu lembut. Jadi orang yang hatinya lembut, Bu, dia itu mudah tergerak untuk kebaikan. Dia itu adalah hati yang senantiasa taat kepada Allah, mudah tergerak untuk kebaikan, dan yang penting dua, kalau salah tidak segan minta maaf, dan kalau disalahi dia tidak pernah berat untuk memaafkan. Nah, panjenengan punya hati seperti itu? Nah, itulah pentingnya pengajian kan? Diingetin lagi, disemangati lagi, diberikan petunjuk lagi. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa di dalam keadaan hati yang baik. Nah, maka tema pengajian kita di pagi hari ini, apa temanya? Bersih hati, bersih jiwa. Sip, panjenengan tulis yang pertama. Ini saya ngaji hari ini serius, Bu, karena saya kepingin ibu-ibu ini benar-benar tidak cuma baik ketika di pengajian, tapi kebaikannya itu terbawa ketika panjenengan pulang dari pengajian. Tidak pakai wis, Bu, mulai hari ini wis panjenengan yakin, biarkan orang lain rasan-rasan, saya tidak boleh.
Biarkan orang lain menghina saya tidak boleh menghina orang lain. Biarkan orang lain memfitnah saya, itu urusan dia dengan Allah, tapi jangan saya yang menjadi sumber fitnah. Wis ojo bingung, Bu. Biarkan orang lain panjenengan ndak usah urusi. Yang penting hati kita baik, yang penting lisan kita baik, yang penting fikiran kita baik, yang penting prasangka kita baik, karena kita akan menghadap kepada Allah sendiri, ndak bawa orang lain. Setuju apa ndak? Maka yang pertama ditulis. Yang pertama, rumus kehidupan manusia. Rumus kehidupan manusia. Saya tidak akan ngomong poligami hari ini. Anda jangan berharap saya ngomong itu ya. Lo ini deklarasi, bukan saya mau ngomong. Anda tidak ngerti juga. Anda astagfirullahaladzim, serioyo-rioyo nggak dosa maneh. Sudah ya? Rumus kehidupan nomor 1. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian tercipta dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Tulis, setiap kalian tercipta dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Apa maksudnya ibu-ibu sekalian? Kulluna sawasiyah. Semua dari kita ini, Bu, hukum awalnya sama. Mau anaknya orang kaya, mau anaknya presiden, mau anaknya orang miskin, mau anaknya kuli bangunan, mau dia anaknya tukang becak, semuanya sama. Kita tercipta dari Nabi Adam, dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Itulah di dalam Islam ada sunnah sesekali, bukan setiap kali, apa? Sesekali. Sesekali itu apa? Ya, terkadang, sekali waktu, sekali tempo. Bukan kompas, sekali tempo. Nggak ngerti Anda, nggak ngerti, susah. Sekali tempo itu jalan nyeker. Nyeker itu bahasa Inggrisnya apa? Bu Sevi. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu? Delama. Nyeker ya. Tujuannya apa? Nomor 1, di dalam sunnah itu disebutkan biar tawadhu. Biar apa, Bu? Tawadhu. Yang kedua, biar sadar kita ini aslinya memang dari tanah, jangan bersikap seperti langit. Yang ketiga, memang ada unsur kesehatan. Iya benda, kadang-kadang kalau kita napak tanpa alas kaki, itu kan bahasanya seperti terapi ya. Ketika kaki kita itu terkena kerikil, terkena pasir, kena angetnya tanah dengan sengatan sinar. Nah, maka intinya biar tawadhu, biar kita ini tidak lupa bahwa asal muasal kita ini dari tanah. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap dari kita ibu-ibu nanti pada hari kiamat akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Jadi kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Farda. Farda itu apa? Satu-satu. Ndak bawa temen, ndak bawa orang tua, ndak bawa pasangan hidup. Kita tidak membawa anak, kita tidak membawa jabatan, kita tidak membawa asisten pribadi, kita tidak membawa segala macam kecuali kita datang di hadapan Allah apa? Sendiri. Mempertanggungjawabkan amalan kita, mendapatkan nikmat dari Allah atas kebaikan kita, mendapatkan hukuman dari Allah atas keburukan kita, kita datangnya sendiri. Nah, itu yang pertama yang perlu kita fahami. Maka dengan itu, Bu, ono apike dipek dhewe, ono eleke ditanggung dhewe. Panjenengan tulis ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara. Coba bawa mobil saya nih. Noleh kabeh, noleh. Anda ini kok orangnya kepoan ya, Bu ya? Sabar, sabar. Sabar ya. Saya masih bingung mobil saya dipakai siapa tadi. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Ditulis boleh, tidak ditulis boleh. Pokok insya Allah panjenengan pulang faham lah. Saya yakin insya Allah panjenengan pulang paham. Eman hati kita ini kalau dikotori eman, Bu. Eman. Karena saya ini kumpul ibu-ibu ini bukan dalam waktu pendek. Sudah cukup lama saya kumpul pengajian ibu-ibu ini. Maupun kumpul di pengajian atau ketika saya kunjung ke rumahnya atau ada acara bareng itu ceritanya mesti elek. Dan saya merasa, Bu, ya Allah emane. Sayang sekali ngajinya. Eman ibadai, eman sodakoi, eman ngajine. Kalau ternyata dibalik semua itu lisan kita masih kotor dan itu cerminan dari hati. Sudah ibu-ibu, ya Allah saya ngeman sama panjenengan, Bu ya. Dan saya juga ngeman awak saya sendiri. Ojo sampai saya ketularan ini. Iya. Loh, sabar, sabar. Loh, hawa ya. Sudah. Surat Asy-Syu'ara ayat berapa? 88 dan 89. Ayatnya berbunyi, Yauma la yanfa'u malu wala banun. 88. Nanti di hari kiamat, yang pada hari itu tidak bermanfaat untuk kalian harta kalian ataupun anak turun kalian. Nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta yang kita kumpulkan di dunia ini, anak turun yang kita bangga-banggakan di dunia ini. Kelak pada hari kiamat, mulai kita meninggal dunia, Bu, sudah tidak datengin manfaat. Kalau dikiaskan dengan ayat ini, berarti semuanya, Bu, tidak datengin manfaat. Jangankan temen, lo anak saja lo tidak bisa datengin manfaat. Iya, apalagi temen, apalagi ketenaran waktu di dunia, apalagi kemudian rame-ramenya waktu di dunia, apalagi kemudian happy-happynya, itu semua sudah tidak lagi mendatangkan manfaat. Nah, itu ayat 88. Ayat 89-nya apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah, meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan bekal membawa hati yang bersih. Dengan bekal apa, Bu? Membawa hati yang bersih. Sekarang ibu-ibu tulis, hati yang bersih itu apa? Kadang-kadang kan kita juga ngerti ya. Oh iya, saya tahulah ayatnya Asy-Syu'ara 88 89. Yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan mendatangkan ketenangan, yang akan mendatangkan keselamatan kelak di hari kiamat mulai kita meninggal dunia, itu orang yang membawa bekal hati yang bersih, hati yang selamat, qalbun salim. Tapi pertanyaannya, apa itu qalbun salim? Ada 3. Nomor 1, qalbun salim adalah hati yang bersih dari perbuatan syirik. TikTok aman? Sudah lama tidak live TikTok ini, tidak menyapa Jam'iyah Al-Tiktokiyah. Bagaimana saya sekarang kemana-mana, Bu ya? Ini sombong, tidak boleh ditiru. Mesti orang itu, Ustadz saya Jam'iyah Tiktokiyah. Oh, nanti sebelah, Ustadz saya Jam'iyah Tiktokiyah. Oh, ternyata TikTok sekarang luar biasa ya. Ngalah-ngalai YouTube, ngalah-ngalai Instagram, ngalah-ngalai YouTube. Ya mohon maaf ya, kita kan sudah levelnya internasional ya. Jadi ngomongnya harus pakai bahasa Instagram. Bagaimana Jam'iyah Al-Tiktokiyah aman? Insya Allah kita mulai up lagi sekarang ya. Kemarin awal-awal Idul Fitri rodok namanya futur ya, Bu. Futur itu biasa habis ngepol agak mulai
menurun, tapi tidak boleh lama-lama menurunnya. Sekarang harus diangkat lagi supaya iman kita kembali bagus. Nah, sudah. Apa itu qalbun salim yang nomor 1, ibu-ibu di masjid sebelah selatan? Dengar. Apa qalbun salim yang nomor 1, Bu? Hati yang bersih. Hati yang bersih itu artinya yang pertama, hati yang bersih dari perbuatan syirik. Karena itu yang paling utama. Tidak mungkin Anda mengatakan hati panjenengan bersih kalau hati itu masih tercampuri dengan perbuatan yang syirik. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2. Apa itu qalbun salim? Hati qalbun khala minal bid'ai wal mukhalafat. Hati yang bersih dari bid'ah dan penyimpangan dalam ibadah. Hati yang bersih dari apa, Bu? Bid'ah dan penyimpangan di dalam ibadah. Rasul ngajarin sholat subuh 2 rakaat, Anda 12 rakaat. Rasulullah ngajari puasa itu bukannya maghrib, panjenengan bukannya asar. Rasulullah mengajarkan sahur itu azan subuh, panjenengan azan zuhur. Zuhur sahur, asar buka. Masya Allah, ini puasa paling berat ini. Perjuangannya top. Nah, itu penyimpangan. Rasulullah mencontohkan apa, Anda perginya seperti apa. Rasulullah mendidik Anda untuk apa, Anda melakukannya seperti apa. Itu kalau ngomong qalbun salim, sementara amaliyahnya penuh dengan penyimpangan, maka jangan berbicara qalbun salim. Maka ada orang-orang nanti di hari kiamat yang ketika mendekat ke telaganya Nabi Muhammad, telaga Al-Kautsar, itu ternyata oleh malaikat diusir. Oleh malaikat apa? Diusir. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai malaikat, jangan diusir. Itu umatku. Biarkan dia mendekat untuk meminum air telagaku. Apa kata malaikat? Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan untuk merubah ajaranmu setelah engkau meninggal dunia. Engkau mengajarkan ini, mereka melakukan ini. Engkau perintahkan ini, mereka melakukan seperti ini. Engkau melarang ini, mereka malah melakukannya. Engkau tidak tahu itu. Maka pada hakikatnya dengan penyimpangan-penyimpangan itu mereka tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu nomor 2. Nomor 3. Apa qalbun salim, Bu? Hati yang bersih dari permusuhan kepada sesama muslim. Ini yang abot ini. Berat apa enggak? Ya Allah, Bu, namanya zaman sekarang ya. Temen pasang status, kita buka ati rusak nyindir. Iya apa enggak? Temen pasang status, kita buka pamer. Temen pasang status, kita buka sombong. Temen pasang status, kita buka sok. Dumanin duwe bojo ae. Di foto terus. Aku sih nggak duwe bojo, loro hatiku. Nah, padahal yang pasang status belum tentu seperti yang Anda bayangkan, belum tentu seperti yang Anda prasangkakan kepada dia. Betul apa betul? Nah, sekarang yang salah yang pasang atau yang berprasangka? Nah, itu loh, Bu. Hati seperti ini yang susah. Nah, sekarang itu poin pertama. Faham nggih? Jadi poin pertama, hukum awal manusia semuanya sama dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sama. Pertamanya dari Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari tanah, maka ojo gaya to ibu-ibu sekalian. Wis tala bismillah, sing normal-normal saja. Ndak usahlah terlalu sok. Biasa sajalah. Namanya kita semuanya manusia. Dan hukum akhirnya semuanya kembali kepada Allah masing-masing. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara berapa? Sip.
Sekarang poin kedua. Perintah di dalam agama Islam untuk melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Perintah di dalam agama Islam yang memerintahkan untuk melakukan tazkiyatu an-nafsi. Tazkiyatun nafs. Ayatnya banyak. Ayatnya banyak. Kita ambil satu saja sebagai contoh di pagi hari ini. Perintah dalam Islam untuk terus melakukan apa? Tazkiyatun nafs. Terus dibersihkan hatinya, terus dikoreksi hatinya, terus dikontrol hati ini, jangan sampai hati ini rusak. Panjenengan buka dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Ayat berapa adik-adik? Ayat yang kedua. Ayat berapa adik-adik? 2. Panjenengan tak panggil adik-adik itu seneng apa susah? Panjenengan seneng, saya susah. Ketok tua eram saya ini. Ini saya gaya kondangan ini. Batik, peci hitam, celana, Masya Allah. Abah saya bilang tadi waktu saya berangkat ke pengajian, koyo Ahmadiyah hai. Loh, saya ini Muhammadiyah bukan Ahmadiyah. Jadi pakai kopiah begini, kata abah saya kayak Ahmad. Tapi pantas apa enggak? Enggak ketok aneh gitu enggak? Enggak, sip. Aneh? Coba polling dulu. Yang pantas angkat tangan. Sip, ya. Cukup. Yang aneh? Karena sing wani ya, wedi kualat. Ustadz kok diwarani. Sudah. Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Al-Jumu'ah ayat keberapa? 2. Saya baru ini Bu, ngaji halal bihalal serius itu baru ini. Karena saya wes kerasa eman sama panjenengan ini Bu. Eman Ramadannya, eman ibadahnya. Harapannya nanti kalau kita ini setelah panjang umur meninggal dunia, meninggalnya baik. Karena apa? Hati kita oleh Allah dilihat baik, dilihat hatinya bersih, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan fitnah, tidak menyimpan riba, tidak menyimpan hasad. Wes pokok atine kudu plong ya. Sip. Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum yang buta huruf. Al-ummiyin. Ummiyin itu arti yang pertama buta huruf. Arti yang kedua, kaum yaitu bangsa Arab yang tidak Allah turunkan kitab kepada mereka. Karena kitab itu yang pertama turun kepada orang-orang Yahudi. Kitabnya apa? Taurat. Tidak pula orang-orang Arab itu mendapatkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa yang bernama Injil. Maka Nabi Muhammad diutus kepada mereka dalam keadaan mereka ini sebelumnya tidak mendapatkan kitab. Maka dibilang bahasanya apa? Ummiyin. Bisa jadi artinya buta huruf, bisa jadi artinya mereka tidak mendapatkan kitab seperti umat-umat yang lain. Masya Allah. Yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi menyampaikan ayat Al-Quran. Disampaikan. Selain tugasnya itu, yang kedua apa? Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ngeresii hati, membersihkan jiwa, itu merupakan tugas utamanya para nabi dan para rasul. Maka kalau ternyata tugas utamanya mereka adalah mensucikan jiwa umatnya, lah kok kita ini tidak menganggap pensucian jiwa itu penting, berarti kita tidak mendapatkan apa yang menjadi prioritasnya para nabi dan rasul. Ibadai api tapi atine
elek. Eman apa ndak? Eman. Maka saya ndak pernah putus untuk terus mengagumi, semoga Allah menjaga beliau, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya kalau dengerin ceramah beliau itu, Bu, dibaleni ping piro wae, itu kayak enak, hati terasa adem, tenang, nyaman gitu loh. Walaupun ya enggak apa-apa lah, sempat diboikot sama ibu-ibu zaman dulu ya. Zaman dulu ya, dulu. Hah? Kenapa diboikot, Bu? Masya Allah. Yang dipoligami istrinya apa panjenengan? Oh, solidaritas Ustadz sesama. Masya Allah. Sudah. Wa yuzakkihim. Jadi nanti panjenengan pulang ke rumah ibu-ibu, panjenengan buka surat Al-Jumu'ah ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Ternyata tugas utamanya Rasul dalam rangka menyampaikan risalah kepada umat manusia, tugas utamanya itu adalah mensucikan hati, membersihkan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah itu apa? Sunnah. Hikmah itu apa? Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka di dalam keadaan sebelumnya itu dalam keadaan fi dhalalim mubin, dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Nah, sekarang lihat ibu-ibu sekalian. Panjenengan buka surat Asy-Syams. Surat apa? Asy-Syams. Dalam surah Asy-Syams itu ibu-ibu, mana? Saya minta mushafnya satu, pinjam mushaf Al-Quran satu. Tolong diambilkan siapa satu-satu. Saya tidak bawa Quran. Wih, ini hadiahnya bagus-bagus loh. Tas merek apa ini? Kremes. Warnanya, wih keren. Jazakallah khair. Harganya belum dilepas tapi saya bantu lepas ya. Golek konangan murah nanti jamaah ndak seneng. Saya bantu lepas ini. Ya Allah, ini panitia ngei harga kok murah heran. Ini mesti promo Shopee ini. Anda mau tahu harganya? Jangan kecewa nanti. Lewarang pokoknya wis. Karena saya tahu Bunda Smart ini kalau ngasih sesuatu mesti bermakna sekali. Masuk ngei tas regane 17.700.000. Lihat. Mereknya Taulah You. Ini Taulah You. Iya, bisa baca. Apa mereknya? Taulah You. Siapa mau ini? Siapa yang mau? Yang belakang. Coba. Mau panjenengan? Nanti saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya hafalan surat Al-Quran. Mulai surat yang pertama sampai surat ke-114. Masya Allah. Ya mbok pas pengajian rutin ya ada hadiahnya gini-gini loh Bu. Lak rame nanti. Panitia nih torok ya. Yang kedua. Wih, kalau ini, kalau umi saya bilang hantas. Kalau bahasa Inggrisnya kan hen. Iki yang ngono durung dicepot regane, ya Allah. Oh, tapi tidak apa ini, karena ini mahal ini. Ada yang mau ini? Tapi kalau dapat hadiah gini Bu, ojo digawe manten pas ono sesama jamaah nanti konangan. Alah, tas hadiah. Dibawa pas keluar kota, ya gitu ya. Bagus ini, sip. Kenapa? Oh sini, masuk tas hadiah digawe. Kayak ratau tuku ae. Pengajian. Yang kedua.
Yang ketiga, Beb, tolong Beb. Tolong, apa itu? Teman-temannya bersih hati, temennya yang bersih, orangnya yang enggak. Wih, ini gamis. Wih, Masya Allah. Warnanya Tosca. Anda ngerti Tosca apa enggak? Hah? Marun. Tapi ini untuk yang gemuk-gemuk kayaknya ini. Ini ukurannya apa ini ukurannya? Harganya belum dilepas, serius kalau yang ini. Tak cepot noi. Masuk 250.000 gamis. Tak lepaskan dulu. Serius, tidak bohong saya. Wes aman. Ini Bunda Smart luar biasa loh, hadiahnya seriusan ini. Ya Allah, ini simpen nih, tidak usah kasihkan buat istri saya nih. Sudah, hatinya harus bersih. Hati harus oh ya wes, masuk 2.000-an ora pantes. Sudah Bu, panjenengan buka surat apa tadi? Asy-Syams. Sekarang lihat, ketika Allah Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran, bersumpah sampai berkali-kali ibu-ibu sekalian, tujuannya apa? Hanya untuk menegaskan pentingnya membersih hati Bu. Pentingnya membersihkan apa? Hati. Ayo kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila menggantikan matahari, artinya menggantikannya. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang ketika menyingkap dengan terangnya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam ketika menutupi terangnya siang. Ini sumpah yang keberapa? Keempat. Yang pertama demi matahari, yang kedua demi bulan, yang ketiga demi waktu siang, yang keempat demi waktu malam, yang kelima was-samai wa ma banaha. Allah bersumpah dengan langit, yang kelima. Yang keenam Allah bersumpah wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi di mana Allah menjadikannya rata. Yang ketujuh wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang Allah itu menjadikannya tercipta dengan sempurna. Kemudian Allah bilang apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sekarang Anda lihat sumpahnya apa? Yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Ini Allah hanya ingin menyampaikan, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya Bu. Itu diawali dengan 6 sumpah. Diawali dengan berapa? 6 sumpah. Allah bersumpah 6 kali. Ini tidak macam-macam ini. Ini Allah sampai ingin menegaskan kepada kita, dalam keadaan Allah tidak mungkin berdusta, Allah tidak mungkin mengatakan ucapan yang sia-sia, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tapi supaya kita yakin tentang pentingnya ngeresiki hati, sampai Allah mengawalinya dengan 6 sumpah. Dengan berapa? 6 sumpah. Hanya untuk mengucapkan apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung. Sangat beruntung itu apa Bu? Beruntung ketika di dunia uripe penak, atine ayem, atine resik, atine damai. Beruntung ketika meninggal dunia. Orang yang hatinya bersih Bu, ketika meninggal dunia oleh Allah dicabut dengan cara yang sangat ringan, seperti keluarnya air dari teko. Dan beruntung di kuburannya. Apa beruntung di kuburan Bu? Kuburannya oleh Allah diluaskan seluas mata memandang. Allah mudahkan dia menjawab pertanyaan 2 malaikat. Malaikat siapa?
Munkar dan Nakir. Allah berikan nikmat di alam kuburnya. Allah tampakkan tempat duduknya di surga setiap pagi dan sore hari. Sampai orang yang di alam kubur itu ngomong apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan kiamatnya cepat. Karena apa? Dia yakin nikmat kubur saja seperti ini, apalagi nanti nikmat di surga. Kemudian bangkit dari kuburnya mulia. Nikmat dunia, nikmat ketika meninggal dunia, nikmat di alam kubur. Yang keempat, nikmat ketika bangkit dari alam kubur. Dan yang kelima, nikmat selamat dari hisab, selamat dari timbangan, selamat ketika berjalan di atas sirat. Dan yang keenam, nikmat masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya orang yang hatinya apa? Bersih. Dan ditambahi sama Allah, wa qad khaba man dassaha. Pada ayat yang ke-10, sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, itu poin yang keberapa, Bu? Poin yang kedua, ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita, menunjukkan pentingnya membersihkan hati. Surat Al-Jumu'ah ayat berapa? Kedua. Nah, sekarang yang berikutnya, urgensi. Urgensi itu apa? Pentingnya tazkiyatu an-nafs, pentingnya membersihkan hati. Nomor 1. Poin ketiga, pentingnya membersihkan hati. Nomor 1, pentingnya membersihkan hati. Ini, Bu, jangan cuma jadi pelajaran, Bu, ya. Latihan untuk diamalkan. Nanti kalau ketemu orang, wis los, wis Mbak, aku lek enek salah mbek sampean, jaluk sepuro. Sampean lek ono salah mbek aku, wis tak sepuro, Mbak. Supaya enak. Nanti setelah ini jangan lagi ada rasan-rasan ngomongin keburukan orang di belakangnya. Walaupun kesannya ngomentari, wis dak usah setelah ini. Karena apa, Bu? Besok panjenengan meninggal dunia. Besok Anda ini meninggal dunia. Karena dalam tidak, lah mau kapan? Kullu ma huwa atin qaribu. Dalam bahasa Arab dibilang apa? Apapun yang akan datang itu dekat. Apapun yang akan datang itu apa? Dekat. Maka hati-hati, Bu. Kalau tidak siap-siap mulai sekarang, panjenengan mau siap-siapnya kapan? Kalau tidak tobatnya sekarang, mau tobatnya kapan? Kenapa? Kalau tidak bersih hatinya sekarang, mau kapan bersih hati? Apa nunggu telat? Nunggu sudah tidak sadar di rumah sakit begini. Pakai apa? Oh, kelamaan. Iya. Pakai alat napas, makanannya lewat hidung. Kemudian semua pakai na'udzubillah min. Lalu kita ini kepinginnya meninggalnya cepat, tidak pakai ngerepoti orang. Dalam keadaan orang yang kita tinggal itu mendoakan karena mereka merasa kehilangan. Dan orang-orang yang kita datangi, yaitu arwahnya orang-orang beriman, itu datang nyambut kita dengan penuh kebahagiaan. Kepingin apa enggak? Yaitu pentingnya ngeresi hati. Kita ini kepingin kalau kita meninggal, Bu, orang lain enggak ngomong apa? Kapok, serasa no. Iya. Karena Rasul mengatakan orang itu kalau meninggal kemungkinannya 2. Kemungkinannya berapa? 2. Ini sabda Rasul dan hadisnya sahih. Hadisnya apa? Sahih. Panjenengan lihat, kata Rasul yang pertama. Ini selingan, bukan materi. Tapi harapannya kita dapat pelajaran dari hadis ini, ya. Ayolah, Bu, ayolah, Bu. Wayai ngeresi hati, mau kapan lagi, ya? Nomor 1 kata Rasul, kalau orang itu meninggal dunia, yastarih, istirahat. Yastarihu, orangnya apa? Istirahat. Istirahat dari sabar ketika di dunia, istirahat dari banyaknya ujian dunia, istirahat dari melawan penyakit yang berat, istirahat dari celaan-celaan manusia, istirahat dari ujian-ujian dunia. Itu yang pertama.
yastarih. Yang kedua, mustarah. Mustarah itu apa? Orang lain yang istirahat dari keburukannya dia. Jadi dia ini yang meninggal orang jahat, sampai ketika dia meninggal dunia, orang lain yang merasa apa? Istirahat. Panjenengan kepingin yastarih, mustarih atau mustarah? Panjenengan kepingin yang ketika meninggal itu istirahat, atau orang lain yang istirahat dari keburukan panjenengan? Kepingin yang nomor satu apa nomor dua? Nah, maka hatinya harus bersih. Wes taala, ya Allah, memang berat Bu, memang apa? Berat, tapi harus diikhtiarkan, harus diikhtiarkan. Saya tadi aja sama Abu Shanum di ruangan sebelah timur itu, ada satu teman minta jadwal, sudah lama ngotot minta jadwalnya, dan minta jadwalnya itu sampai lewat ordal orang dalam. Sudah kita sepakati, oke, sip, kita sempet-sempetkan, ya wis di tanggal sekian. Padahal di tanggal itu saya harus nganter umi saya ke Jakarta, tapi bismillah lah, karena temen dan minta undangannya juga lewat orang dalam yang kita tidak mungkin tolak, kita terima. Subhanallah, di cancel. Jadwal yang saya kasih buat dia diberikan orang lain. Bu, iki ati rasanya kayak, tapi ya sempat keperojot. Sempat keperojot. Tapi kemudian ya apa? Ya Allah, memang begini ya, wis kudu hati harus bersih, ujiannya memang berat. Nah sekarang kata Nabi Muhammad, orang meninggal itu kemungkinannya dua, dia yang istirahat atau orang lain yang beristirahat dari keburukannya. Kita kepingin kalau kita itu meninggal Bu, orang lain nangis Bu. Kita kepingin kalau kita itu meninggal, orang lain itu merasa kehilangan senyuman kita, keceriaan kita, manfaat yang kita berikan kepadanya. Kita kepingin yang seperti itu, sehingga apa? Orang lain kalau merasa kehilangan otomatis apa? Mendoakan, kita didoakan, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan Allah jadikan alam kuburnya taman di antara taman surga. Nah, tapi coba kalau orang lain merasa kehilangan kita itu malah seneng, kuapo penak saiki renek wong iku, penak renek saingan mana wis ngijeni aku loh. Maka na'udzubillah min dzalik. Nah, saya ngomong apa tadi? Yang ketiga, urgensi membersihkan hati. Nomor satu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kebaikan itu diawali dari baiknya apa? Hati. Hadisnya tahu kan? Di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semuanya buruk. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, maka kalau kita membersihkan hati, kalau kita memperbaiki hati, maka otomatis di saat yang sama kita sedang memperbaiki semua aspek kehidupan kita. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Kalau hatinya baik, fikirannya baik. Kalau hatinya baik, prasangkanya baik. Kalau hatinya baik, muamalahnya dengan orang lain baik. Kalau hatinya baik, perilaku dan tindak tanduknya baik. Maka tidak mungkin orang itu bisa baik kecuali hatinya terlebih dahulu menjadi hati yang baik. Nanti kita beritahu bagaimana caranya membersihkan hati. Nomor satu, karena kebaikan itu diawali dari hati. Sip. Sudah nomor satu? Sip. Nomor dua, apa urgensi membersihkan hati? Nomor satu tadi apa? Kebaikan itu diawali dari baiknya hati. Bu Sefi tidak usah pura-pura nulis. Mana Bu Sefi? Nulis beneran apa pura-pura? Nanti pasang di Facebook ya. Pasang Facebook. Nggak main Facebook sekarang? Walah. Kenapa? Sudah ada yang nge-like sudah. Oh, pore, tidak ada yang nge-like pore. Hatinya kurang bersih. Astagfirullahaladzim. Nanti di-share di grup kajian aja ya. Share. Poin pertama tadi ingat, semua manusia lahirnya sama, meninggalnya sama. Lahirnya dari Nabi Adam dari tanah, kembalinya kepada Allah, tanggung jawab masing-masing. Poin kedua, surat Al-Jumu'ah ayat keberapa?
Dua, perintah di dalam Islam, di dalam Al-Quran untuk terus membersihkan hati. Kemudian termasuk surat Asy-Syams. Surat apa? Asy-Syams. Kemudian poin yang ketiga, urgensi membersihkan hati. Nanti poin yang keempat, cara membersihkan hati. Nah, poin yang ketiga, urgensi membersihkan hati. Nomor satu, karena kebaikan itu diawali dari hati. Nomor dua, apa urgensinya membersihkan hati? Karena hati itu letak pandangan Allah terhadap manusia. Jadi Allah itu ngelihat kita, dilihat apanya, Bu? Hatinya. Allah ndak lihat fisik, Allah ndak lihat terkenal apa tidak terkenal. Allah tidak melihat orang ini kaya atau miskin. Allah tidak melihat warna kulitnya putih atau hitam atau coklat atau kuning. Allah tidak melihat wajahnya tampan, cantik atau biasa saja. Tidak dilihat sama Allah Ta'ala. Tapi yang Allah lihat apa? Hatinya. Maka disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila alwanikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat kekayaan kalian, Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat warna kulit kalian. Yang Allah lihat apa? Qulubikum, hati kalian. Maka ketika kita tahu hati ini letak pandangannya Allah, maka sibukkan hati untuk terus diperbaiki agar Allah melihatnya dengan pandangan yang baik. Allahumma amin. Yang ketiga, hati yang bersih, Bu, akan menjadikan hidup itu tenang. Hati yang bersih akan menjadikan hidup apa? Tenang. Sekarang begini, orang yang hatinya kotor pasti memandang dunia dengan semua isinya dengan pandangan yang kotor. Iya Banda? Contoh beginilah, gampangannya gini. Kalau hatinya orang jelek, Ibu, ngelihat orang lain sodakoh, prasangkanya bagaimana? Jelek. Ya bisa jadi pamer, bisa jadi riya, dianggapnya riya, bisa jadi dianggapnya sombong, bisa jadi dianggapnya mentang-mentang punya uang. Karena apa? Memang dari awal hatinya kotor. Sekarang begini, Bu, air itu, Bu, bentuknya tergantung wadahnya. Bener apa enggak? Kalau dia dimasukkan botol nyempluk, kok ada nyempluk barang apa ini? Jangan nyindir ibu-ibu lah. Ini kita ngomong bersih hati kok. Kalau kita masukkan ke dalam botol yang berbentuk bulat, air itu akan bentuknya apa? Bulat. Kalau botolnya bentuknya kotak, air bentuknya apa? Kotak. Kalau botol itu bentuknya segitiga, maka air itu akan berbentuk. Nah, air itu, Bu, adalah orang lain. Tempatnya itu hati kita. Maka orang yang hatinya baik, ngelihat siapapun pasti baik. Maka saya punya satu teman, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Ketemu siapapun ditanya, ya apa? Wapi. Ketemu siapa lagi, berubah orang, siapa? Wapi. Datang ke rumahnya siapa? Oh, sambutannya api. Datang ke acara apa? Oh, acarane api. Tidak pernah keluar dari lisannya kecuali komentar yang positif. Kenapa? Karena memang ketok, kelihatan orang itu memang hatinya baik. Nah, kalau sekarang kalau panjenengan ketemu orang, Bu, apa? Biasa. Itu bukan orangnya yang jelek, tapi siapa? Hati kita. Kumpul sopo ae gak cocok, maka bukan teman kumpulnya yang salah, tapi siapa? Kita. Karena memang hati kita terlanjur kotor. Itulah kalau panjenengan buka dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada judulnya Ad-Da' wad-Dawa. Salah satu dampak kotornya hati itu apa? Dibilang kata Ibnul Qayyim, wahsyah bainahu wa bainal mu'minin.
keterasingan antara dia dan orang yang baik. Jadi kumpul wong api itu gak nyaman. Duduk di tempat yang baik gak nyaman. Dapat pelajaran yang baik tersinggung. Dapat teman yang baik gak cocok. Kenapa? Karena memang hatinya sudah kotor. Maka hati yang bersih akan menjadikan hidup terasa apa? Tenang. Dapat yang baik senang, dapat yang buruk disabari. Itu kalau hatinya sudah bersih. Sip. Itu 3 urgensi membersihkan hati. Nah sekarang cara membersihkan hati ada 4. Nomor 1. Wis, ini penutup. Saya tadi mulai jam berapa? Setengah? Ngawur. Lebih. Jangan fitnah loh. Saya mulai tadi jam 9 kurang 1/4 ya. Iya. Sebelum saya pamer uang tadi. Iya. Itu ciri hati yang bersih itu. Senang berbagi kebahagiaan. Kalau panjenengan merasa saya pamer, berarti hati panjenengan yang kotor. Padahal saya itu kepingin berbagi kebahagiaan gitu loh. Kenapa? Bagi-bagi. Oh nanti dulu, sabar. Nanti saya bagi nih tas ini, saya bagi. Itu balikin Beb. Beb. Itu balikin sini. Ya Allah. Ibu-ibu kadang suudon sama saya. Dosa sampean. Kalau tidak minta maaf, nanti malaikat datang di akhirat. Suudon sama ustadz. Suudon sama ustadz. Kamu dulu pernah jahat hati sama ustadz. Kamu pernah ngilok sama ustadz. Kamu pernah nyinyir sama ustadz. Nanti Anda tidak berhenti dipukuli malaikat. Hati-hati bu. Dek kuburan kan sing nulungi kecuali awae. Hatinya harus bersih. Wis bu. Musuh-musuh itu ikhlaskan. Wis tidak apa-apa, saya ikhlaskan. Hatinya dibersihkan. Percuma ngerasani, sing dirasani lo gak eruh. Panjenengan iri kepada orang lain, orang yang panjenengan iri kepadanya tidak tersakiti. Orang yang Anda ilokno dari jarak jauh, Anda sindir lewat status, ndak buka status panjenengan. Tuas loro dewe, orang lain gak keroso. Percuma, malah nggara itu dosa. Sekarang cara membersihkan hati nomor 1. Istighfar dan tobat. Nomor 1, istighfar dan tobat. Kenapa kita perlu banyak istighfar dan tobat, Bu? Karena tidak ada yang mengotori hati melebihi dosa. Tidak ada yang mengotori hati melebihi dosa. Maka kalau kita mau istighfar kepada Allah, kita mau tobat kepada Allah, maka insya Allah hati semakin hari semakin bersih. Maka Allah Ta'ala berfirman, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim. Ran itu artinya apa? Kotoran yang menutupi hati. Karena apa kotoran itu? Atas apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan dosa. Nah, dosa bu antara kita dengan Allah terampuni dengan amal soleh. Panjenengan wudhu, dosanya gugur. Panjenengan sholat, dosanya gugur. Panjenengan duduk di majelis taklim, dosanya gugur. Itu kalau antara kita dengan antara kita dengan Allah. Tapi kalau antara kita dengan sesama manusia harus ditambah ikhtiarnya. Dengan apa? Gengsi apa mboten? Kalau panjenengan gengsi, Anda kalah. Anda tidak masuk dalam pemenang Idul Fitri, tidak masuk. Kalau Anda gengsi, Anda kalah. Maka harus menang. Menangnya bukan ngelawan orang lain. Menangnya melawan siapa? Karena gengsi itu bukan dari orang lain, tapi gengsi itu munculnya di dalam diri. Minta maaf, tidak usah malu, minta maaf. Datang ke rumahnya, le isin njaluk kancani temen, njaluk kancani
Jaluk kancani ya apa? Kalau Anda gengsi atau malu, minta ditemani, bawa teman. Yang teman itu bisa menetralkan. Artinya bisa jadi penengah. Artinya biar omongan antara Anda dan orang yang Anda kepingin minta maaf kepadanya tidak terasa garing. Mbak, Mbak, bingung nanti ya. Maka bawa teman yang nanti bisa ngewangi ngomong. Ya apa Mbak, sehat Mbak? Sehat. Masya Allah Mbak, lu sampai kok tambah langsing Mbak. Iya Mbak, lah poso 30 dino Mbak. Aku lek sahur banyu putih tok, gak tau mangan apa-apa. Masih bukone ping 5 Mbak, Masya Allah. Di masjid buka, di omah buka, mari terawih buka, engko kate turu buka maneh, ngelilir turu ya buka maneh Mbak, turun kok sahure banyu. Nah, maka bawa teman. Maka nomor 1 istighfar dan tobat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa, Allah hapuskan dosanya seperti tidak pernah punya dosa. Penting apa enggak? Karena hati ini yang mengotori apa Bu? Dosa. Nomor 2, bagaimana cara membersihkan hati? Banyak berzikir secara khusus, tilawatul Quran. Karena Quran itu obat, wabil khusus obat penyakit hati. Syifaun lima fis sudur. Obat dari penyakit-penyakit yang tersimpan di dalam hati. Dan ngaji itu ibu-ibu kalau tidak dipaksa tidak akan bisa. Kecuali untuk orang-orang yang memang telah istiqomah membaca Al-Quran. Ya memang mudah, tapi untuk yang tidak biasa Bu, harus apa? Maksa Bu, bismillah. Ya Allah saya mau ngaji. Karena ngaji itu kalau tidak bisa, karena memang Quran tidak mau kita baca, karena kita tidak pantas dapat keutamaannya Quran. Hati-hati. Quran itu ngelihat kita Bu, sampean gak pantas, gitu loh. Eman apa enggak? Maka dipaksa. Maksa itu enggak lama kok Bu. Paling memaksa itu cuma berapa hari lah. Nanti lama-kelamaan insya Allah terbiasa. Maka banyak berzikir. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau mau zikir, hati kita menjadi tenang. Dan tenang itu karena memang hatinya sudah bersih. Dan zikir yang paling utama tilawatul Quran. Lebih bagus lagi kalau panjenengan biasakan sebelum sholat atau setelah sholat baca Quran. Tidak harus banyak, ya semampunya lah. Mungkin waktunya sedikit, ya baca 3, 5, 10 ayat. Kalau waktunya agak longgar, ya 1-2 lembar Al-Quran. Kalau panjenengan lebih kuat lagi, ikut yang namanya 1 hari 1 juz. Insya Allah semakin hari hati semakin bersih. Yang ketiga, bagaimana cara membersihkan hati? Dengan tidak banyak kumpul dengan manusia. Kenapa? Kumpul jin. Nah, saya ini sudah serius lah kok panjenengan ngawur. Tidak banyak kumpul manusia. Karena kumpul manusia itu Bu, mesti Bu. Ya ndak harus ngerasani lah, tapi mesti ada dosa yang kita dapat. Mesti ada dosa yang nempel. Bagaimana caranya? Tinggalkan. Itulah dalam agama Islam ada yang namanya uzlah. Uzlah itu apa? Mengasingkan diri dari manusia. Ada yang namanya khalwah. Khalwah itu apa? Berduaan dengan Allah. Khalwat, ya khalwat. Bukan berduaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Haram itu ya. Berduaan dengan siapa? Allah. Nah, karena banyak kumpul manusia Bu, itu ngotori hati. Cerita iki, cerita itu, kerungu iki, kerungu iku, ngomong ini, ngomong itu. Iya apa enggak? Maka selama tidak mendatangkan kebaikan, jangan banyak kumpul manusia. Yang terakhir, apa yang membersihkan hati Bu? Qillatul kalam. Sedikit ngomong. Sedikit ngomong itu ngeresii hati. Nah, 4 perkara ini panjenengan pegang, insya Allah semakin hari hati kita akan semakin
bersih. Dan kalau hatinya bersih, Bu, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sekarang penutup dari saya. Penutup. Begini penutupnya, Bu. Namanya manusia, Bu, mesti ada sangkut paut, tersinggung, salah faham, salah ucap. Iya benda. Maka mulai sekarang diawali minta maaf dulu. Kedepannya berazam. Azam itu apa? Bertekad kuat, berniat yang kuat untuk tidak ketemu manusia kecuali bicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya apa? Hendaknya dia berucap yang baik, kalau tidak bisa mendingan diam. Jangan pernah ikut kelompok, perkumpulan, komunitas yang di dalamnya itu Anda diajak berbuat dosa, entah rasan-rasan, entah menggunjing, entah mencela, entah membicarakan keburukan orang. Segera tinggalkan. Kenapa? Hati-hati, Bu. Omongan kita terhadap orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, maka mulai sekarang dua, jangan segan minta maaf dan jangan pernah berbicara kecuali yang baik. Kalau ngelihat sesuatu, komentari yang positif. Kalau yang dilihat baik, Masya Allah atau Tabarakallah. Kalau ngelihat yang kurang baik, cukup didoakan. Cukup apa? Misalkan ngelihat ada ibu-ibu yang biasanya ngaji, lah kok sekarang ketemu di tempat pakai pakaian yang kurang sopan, doakan, ya Allah, mudah-mudahan engkau tutupi aibnya dan engkau perbaiki keadaannya. Cukup. Nggak usah pakai disebarkan, dikomentari, lah yo ngaji gak mlebu belas. Nah, difoto, disebar, nggak usah. Karena apa? Kita khawatir semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Pas 20 menit dari jam 9:30 kita tutup pengajian kita dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan amal kita oleh Allah di bulan Ramadan diterima, doa-doa kita oleh Allah diijabah, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, dan insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan serta rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup dengan doa, tentu kami pribadi dan teman-teman dari Sayap Dakwah Organizer, Mas Arif, Mas Dian, Mas Riki, kemudian Abu Shanum dan yang lain, kalau ada kesalahan dari kami, beliau mungkin namanya juga manusia, Bu ya. Mungkin saya pernah ngerasani panjenengan, opo sih Bunda Smart ini. Nah, tapi sudah insya Allah mudah-mudahan mulai hari ini kita sama-sama saling mengikhlaskan, sama-sama saling memaafkan. Kalau saya seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, panjenengan tidak perlu minta maaf, los. Wes Anda mau ngerasani, jangankan kemarin atau sekarang, meneh sudah saya maafkan, tidak apa-apa. Anda mau ngerasani, sudah tidak ada masalah, tidak ada masalah. Panjenengan lanjutkan sambil makan gorengan pun boleh. Iya. Tapi kalaupun saya ikhlas, boleh jadi Allah yang tidak terima. Langsung lidah panjenengan dibikin kaku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Insyaallah kita 0-0 ya. Panjenengan ikhlas tidak maafin kami semua? Ikhlas. Padahal saya sering ngerasani panjenengan loh. Ngaji kok kelambi ini kelar-kelir. Ngaji kok jilbabnya gak ganti-ganti. Maafin ya. Mulai abot saya ya. Loh tiba-tiba dirasani tenan saya. Maafin ya Bu.
Ya, insya Allah untuk kami dan teman-teman insya Allah sudah ikhlas dunia akhirat.